갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran agama Islam. Ya anak-anak, sebelum kita memulai masuk kepada materi, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Siapa yang memimpin? Ya, silakan Wahyu untuk memimpin doa kita bersama. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Wahyu yang sudah memimpin membaca doa. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran inti atau kegiatan inti kita pada pagi hari ini, ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi? Hadir, Bu. Gali? Hadir, Bu. Risma? Hadir, Bu. Mimir? Hadir, Bu. Wahyu? Hadir, Bu. Sonia? Hadir, Bu. Adi? Hadir, Bu. Sukma? Hadir, Bu. Kezia? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan lengkap ya di kelas ini. Nah, anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi di kelas 9 ini, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu pembelajaran kita di kelas 8 yang lalu atau semester lalu. Masih ingat gak kita terakhir membahas tentang apa? Ya, guys ya. Tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Di dalamnya tersebut membahas tentang apa? Bisa nggak menyebutkan tentang manfaat atau hikmah yang dapat diambil ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dulu? Dapat menyehatkan badan. Dapat menyehatkan badan. Kemudian ibadah kita diterima, betul, diterima oleh Allah. Kemudian jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, Dapat merusak jiwa dan pikiran. dapat merusak jiwa dan pikiran, dan otomatis juga ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Terima kasih Kezia karena masih ingat materi di kelas 8. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada pertemuan di kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang akan dibahas di sini nanti adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, apa saja yang akan dibahas? Nah, di pertemuan ini kalian diharapkan mampu ya untuk menyebutkan atau memahami dan menjelaskan pengertian dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyebutkan atau menjelaskan macam-macam hari kiamat diikuti dengan tanda-tanda yang muncul pada hari kiamat, apakah kiamat sugro dan kubro. Selanjutnya juga dapat menunjukkan dalil yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah kalian nanti diharapkan menyajikan peristiwa atau kejadian setelah hari kiamat. Ya, nanti
peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Ya, supaya lebih jelas menambah wawasan kalian, nah silahkan kalian simak slide atau PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Harap disimak dan diperhatikan dengan baik. Ini yang dibahas adalah pengertian, dalil, tanda kiamat, peristiwa pada hari akhir, fungsi dan hikmah yang akan dipelajari. Oke, kita ke pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta, betul ya. Jadi di situ termasuk alam ya, langit, bumi beserta isinya hancur. Dan menjadi puing-puing yang sangat kecil. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, ya. Beriman kepada hari akhir itu berarti maksudnya apa? Percaya atau meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati, ya, bahwa hari akhir itu pasti nanti akan terjadi, ya. Dan seluruh alam semesta beserta isinya itu pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, serta mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada nanti kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat. Ya, ini ada dalil tentang hari akhir. Sama-sama kita baca dulu supaya lebih menambah wawasan kita dalam membaca Al-Quran. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalil ini menggambarkan tentang peristiwa ketika hari kiamat itu nanti semua manusia dari umatnya Nabi Adam, nama manusia pertama, sampai kepada manusia terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dari alam kubur, ya, setelah peristiwa hari kiamat. Untuk apa? Untuk berkumpul dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dikerjakannya semasa hidup di dunia, ya. Nah, sebelum ke tanda-tanda kiamat kecil, ya, Ibu ingin mengajak kalian untuk menonton video tentang macam-macam hari kiamat. Silahkan untuk disimak dengan baik. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah,
Judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itulah anak-anak makna atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi, maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, demikian tentang macam-macam hari kiamat. Nah, sekarang kita ke tanda-tanda hari kiamat. Kiamat kecil dulu yang akan kita bahas. Tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kecil dari hari kiamat ini ya. Salah satunya adalah diutusnya Rasulullah SAW. Banyak terjadinya fitnah, banyak orang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. Munculnya pemimpin-pemimpin zalim dan diktator ya, selalu menyuruh kita tetapi tidak memberikan nasihat-nasihat atau zalim ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hilangnya amanah ya, tidak ada orang yang bisa dipercaya lagi. Kemudian silaturahim yang terputus, merajalelanya zina dan riba, miras merajalela seperti yang sudah disebutkan Kezia tadi ya, menghindari minuman keras atau minuman yang haram ya. Tetapi kalau kiamat kecil itu muncul
yaitu salah satunya miras merajalela, banyaknya orang yang minum minuman keras. Kemudian banyaknya bencana seperti tadi sudah disebutkan di video ya, ada gempa bumi, banjir, kebakaran, orang yang meninggal secara alamiah. Nah itu ya, itu tanda-tanda kiamat kecil. Bermegah-megahan di dalam masjid, dalam membangun masjid ya, masjidnya sangat megah, sangat bagus, sangat besar ya, tetapi tidak ada jamaah atau orang-orang yang sholat atau beribadah di dalam masjid tersebut. Nah ini salah satu tanda kiamat kecil juga. Waktu semakin cepat ya, durhaka terhadap orang tua, kemudian banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki. Selanjutnya hilangnya rasa malu ketika bermaksiat, dan ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Nah, termasuk juga banyak turun hujan tetapi sedikit tanaman atau tanaman yang tidak subur. Nah ini tadi tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya ya, tanda-tanda. Oke, sekarang lanjut ke tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar ya. Munculnya Al-Mahdi dan kekhalifahannya, pemimpin dan pengurusnya gitu ya. Al-Malhamah Al-Kubro, perang dunia ketiga ya, dan penaklukan Konstantinopel di Istanbul. Selanjutnya keluarnya Isa Al-Masih atau Ad-Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam ya, karena Nabi Isa belum meninggal, masih ada di langit ya. Nanti Nabi Isa turun, berarti itu sudah tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro ya, meluruskan pemahaman dari kaumnya yang salah atau sesat. Kemudian keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Selanjutnya munculnya asap atau ad-dukhon ya. Kemudian yang paling sering terdengar itu adalah tandanya terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah itu sudah masuk tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Ya lanjut, peristiwa setelah hari kiamat. Nah tadi di video juga sudah dijelaskan bahwa ada peristiwa setelah terjadinya hari kiamat, yaitu di kehidupan akhirat ya, yaitu yaumul barzah ya, atau disebut alam barzah atau alam kubur ya. Kemudian yaumul ba'as, selanjutnya yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan ya. Ini ada di sini sirat dan kontara, tadi nggak ada ya di video. Sirat ini adalah jembatan ya, untuk orang muslim yang ingin melalui atau masuk ke dalam surga. Jika ia ingin masuk surga berarti selamat ya, dan di ujungnya itu dinamakan kontara. Ujung jembatan sirat itu dinamakan kontara ya. Selanjutnya yang selamat maka surga, jika yang tidak selamat maka masuk neraka sesuai dengan timbangan amalnya masing-masing. Selanjutnya fungsi atau hikmah beriman kepada hari akhir ya. Salah satunya itu jelas kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Orang yang percaya akan adanya hari akhir pasti dia selalu memperbaiki diri atau mengevaluasi dirinya, memperbaiki dirinya ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya mendorong untuk berperilaku baik ya, itu tadi mengevaluasi diri ya. Pasti akan memperbaiki diri ya, ingin melakukan hal-hal yang baik dan mengakhiri atau mungkin bahkan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Selanjutnya berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang keempat, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya senantiasa minta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang merasa punya dosa itu jangan sombong, harus bisa beristighfar, harus mengucapkan istighfar di setiap keadaan atau setiap kesempatan ya, supaya dosa-dosa kita berkurang. Demikian penjelasan dari Ibu dari tayangan atau slide yang telah Ibu tampilkan dan dari video yang telah kita saksikan atau kita simak bersama-sama. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu bagi di sini kalian untuk melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok ya. Nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B ya. Kemudian nanti kalian diskusikan atau kalian bahas apa saja yang perlu kita pelajari ya. Apa saja poin-poin yang perlu kita bahas. Nah, langsung saja ini kelompok A, Kezia, Sukma, Ardi, Wahyu dan Sonia.
Kelompok B, Mimif, Krisna, Galih, sama Dewi. Silakan untuk langsung membentuk kelompok. Langsung untuk didiskusikan bersama satu kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, lalu kita presentasikan di depan atau kita komunikasikan hasil diskusi dari yang telah kalian bahas. Ya, silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompoknya maju untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Dimulai dari kelompok A dulu. Silakan, siapa yang maju? Kezia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B beranggotakan Miftahul Arifin, Krisna Dwisandika, dan Digali Ardisa Putra dan Dewi Wulandari. Dan ini adalah hasil dari diskusi kelompok kita. Setelah kiamat terjadi, ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum memasuki surga atau neraka. Yang pertama, alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dan setelah itu ada Yaumul Ba'ats, hari membangkitkannya seluruh umat manusia yang telah mati. Setelah Yaumul Ba'ats terjadi Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya seluruh umat manusia yang dibangkitkan. Setelah itu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia. Yang baik akan memasuki surga dan yang buruk akan memasuki neraka. Itulah hasil dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok B mengenai peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Oke, dari diskusi yang telah kalian sampaikan kelompok A dan kelompok B sudah bagus. Karena kalian bisa menggali atau mencari sumber informasi melalui apa video yang sudah ditampilkan tadi dan slide atau PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan, dibantu juga dengan buku pendukung, buku PAI dan juga lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Oke, bagus. Setelah ini langsung Ibu bagikan lembar kerja untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Nanti silahkan langsung dikerjakan. Setelah selesai langsung dikumpulkan. Paham ya? Paham.
materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk dapat kita simpulkan atau ibu kuatkan lagi ya. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengakhiri segala kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan supaya apa? Memperbaiki diri kita menjadi lebih baik untuk menghadapi hari akhir. Nah, demikian pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Ya, Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga kita menjadi semakin lebih baik. Ya, untuk pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jujur dan menepati janji. Mohon bisa dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa itu tadi sudah dirangkum ya? Oh ya, sudah. Kalau sudah, untuk tugas di rumah kalian silakan membaca materi bab 2 agar kita persiapkan untuk pertemuan di minggu yang akan datang. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.